Sepertinya strategi Xiao Yan benar. Semua orang merasa lega. Storm berkata dengan ketakutan yang tersisa. Keruntuhan kuno benar-benar tidak mudah. Ini masih pandangan ke depan Xiao Xiao. Sekarang tampaknya jika alih-alih menekan fluktuasi dendam, tetapi dari sisi 4 puncak ke bagian belakang puncak tengah. Selama kita melangkah ke dalam kisaran Suefeng, Sue Qilin akan merasakan kekuatan kita. Saya takut bahwa akan menyerang kita bersama. Wajah Xiao Yan berubah sedikit merah. Jangan membual, aku baru saja terbiasa. Tetapi segera, semua orang menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang mereka harapkan. Kelima puncak salju ini memang dihubungkan oleh rantai besi dingin ke dalam formasi besar. Ketika semua orang masuk, tampaknya napas manusia menyentuh formasi. Segera angin dan kabut naik, suhu turun tajam, dan udara dingin meresap ke dalam sumsum tulang, terutama itu karena bidang penglihatan kecil. Tidak heran Sue Qilin tidak peduli dengan kaisar tingkat rendah. Xiao Shan merasakan makna membunuh di salju, dan melihat sekeliling agak jauh dan tidak bisa melihat dengan jelas, dan berkata, dalam lingkungan yang begitu keras, sebagian besar kaisar berperang yang berkekuatan rendah akan tersesat. Jika Anda tidak keluar lebih awal, Anda akan terjebak. Di mana Anda bisa pergi ke Zhongfeng untuk menemukan gua kuno? Xiao Yan menyeringai. Untungnya, kekuatan jiwaku baik-baik saja, kalau tidak kita mungkin benar-benar tersesat. Semua orang ikuti saya. Berbicara, kekuatan jiwa berdifusi. Tetapi saat berikutnya wajah Xiao Yan berubah. Dia tidak menyangka bahwa setelah memasuki jangkauan Suefeng, jarak yang bisa dideteksi oleh kekuatan jiwanya di tingkat tengah ordo itu sangat kecil. Xiao Yan memberitahu semua orang tentang situasinya. Dan semua orang cemas. Apa yang harus dilakukan? Angin dan salju di sini sangat deras, dan kabutnya sangat lebat, kelihatan putih di sekelilingnya. Jika kekuatan jiwa tidak jauh, kita bisa dengan mudah tersesat. Bukan tidak mungkin untuk secara paksa memperluas jangkauan deteksi soul power, tetapi dalam hal itu soul power mengkonsumsi terlalu banyak. Takut itu akan habis sebelum mendekati Zhongfeng. Pada waktu itu, bahkan jika kita berada di Zhongfeng, tidak ada cukup kekuatan jiwa bergegas untuk menemukan gua sebelum kedatangan unicorn bersalju dari 4 puncak. Xiao Yan mengerutkan kening, memikirkannya untuk waktu yang lama sebelum orang banyak menunggu untuk membuat keputusan. Perasaan arah, dikombinasikan dengan deteksi kekuatan jiwa, mendekati Zhongfeng. Tiba-tiba itu berubah, semua orang turun, tetapi mereka masih mengikuti langkah Xiao Yan maju dengan tegas. Selain salju dan salju putih, Gunung 5 Cincin Qilin dipenuhi dengan bulu angsa, dan angin dingin berhembus, mengi. Pemandangannya monoton. Xiao Yan berjalan di antara mereka, seperti hidup di ruang putih tertutup yang tidak pernah berubah. Dia tidak bisa membedakan antara timur laut dan barat daya tanpa memperhatikan, dan hanya bisa mengunci arah sebelumnya. Dia bersikeras bergerak perlahan dengan mendeteksi jiwa. Itu sulit. Setelah berjalan selama beberapa hari, pemandangannya tidak berubah sama sekali. Jika bukan matahari terbenam atau bulan, mereka akan benar-benar ragu apakah mereka telah berjalan di tempat itu. Geting sudah larut, mari kita cari tempat untuk beristirahat. Bulan tampak samar-samar di udara, dan cahaya bulan yang dingin bersinar di salju, memantulkan cahaya keperakan dan lembut, kabur dan cantik. Meskipun malam itu baik, suhu di pegunungan bersalju sangat rendah di malam hari, dan itu dingin dan pahit. Xiao Yan memegang Qingwer meringkuk dan duduk. Salju lembut, dan kebanyakan dari mereka langsung terperangkap di salju, terbungkus salju lembut. Tapi bisikan samar, terdengar rendah tiba-tiba terdengar, "Woho, ini seperti tangisan binatang kecil." Qingwer sedikit membeku, tetapi tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menggeliat di bawah pantatnya, dekat dengan tempat yang paling sensitif. Qingwer sangat kesal sehingga dia meraihnya tanpa memikirkannya dan membuangnya. Tweet lembut lain membuat hati Qingwer tercekik tanpa alasan. Qingwer menghentikan gerakan dan dengan penuh rasa ingin tahu melihat benda kecil di tangannya. Itu adalah pria kecil dengan bulu merah muda pucat dan tanduk pendek di kepalanya. Si kecil itu berbulu dan mencoba melambaikan cakarnya pada Qingwer,
Dan pada saat yang sama ia memandang King Muer dengan mata merah muda pucatnya. Tidak ada kepanikan, hanya keingintahuan. Menggelengkan kepalanya sangat menarik. Hewan apa ini? Melihat kelucuan pria kecil itu, King Muer segera kehilangan kesabarannya, dan senyum favoritnya meledak ke wajahnya. Xiao Yan kaget, begitu. Orang kecil ini adalah binatang buas pertama yang mereka lihat sejak memasuki Snow Mountain. Binatang buas inilah yang dapat melindungi deteksi jiwa, atau apakah dia secara tidak sengaja menerobos masuk setelah mereka semua memasuki gunung? Tidak diketahui, meskipun tampaknya manusia dan hewan tidak berbahaya, dan hanya fluktuasi dendam 2 bintang, tetapi mereka masih berhati-hati. Semua orang memandangi binatang kecil itu dengan rasa ingin tahu. Tapi tangan Xiao Yan mendekat, dan mata lelaki kecil itu bergerak, dan ekspresinya berubah sedikit marah. Mata merah muda pucat itu menjadi merah dan berdarah. Mulutnya kecil dan menyemprotkan angin ke Xiao Yan. Ini menarik. Xiao Yan melambaikan tangannya, memadamkan bilah angin yang disemprotkan oleh orang kecil itu di salju, dan kemudian melihat lebih dekat, mengeluarkan pria kecil itu dari King Muer. Jatuh ke tangan Xiao Yan, mata si kecil berubah kembali menjadi merah muda pucat, dan dia ditutupi dengan lapisan tipis kabut air. Matanya merajuk King Muer, penampilannya menyedihkan. Keibuan King Muer membanjiri. Oh, pria malang yang malang. Pembohong kecil, jangan takut, guru. Guru, pria kecil itu sepertinya ingin menyetujui dan terus mendengus. Xiao Yan dengan enggan, menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, Muer, pria kecil ini terlihat manis, tetapi saya selalu berpikir itu tidak sederhana. Itu benar-benar hanya memiliki 2 bintang, tetapi Anda berpikir tentang hal itu, kami menyelidiki sepanjang jalan dengan kekuatan jiwa. Mengapa kita tidak merasakannya sebelum kita duduk? Ini menunjukkan bahwa darah alaminya luar biasa dan sulit dideteksi oleh kekuatan jiwa. Juga, pria kecil yang bukan 2 bintang harus selalu waspada dalam lingkungan yang keras. Bagaimana Anda bisa bereaksi ketika Anda duduk? King Muer kemudian bangun dan menatap pria kecil itu dengan setrum. Pria kecil itu sepertinya mengerti kata-kata Xiao Yan dan melambaikan cakarnya dengan marah. Dia mengangguk ke arah tenggara dan barat laut dan menggambar lingkaran di dadanya. Mengangguk, lalu menunjuk ke arah Xiao Yan dan semua orang, menggelengkan kepalanya. Serangkaian suara, mendengus, muncul di mulutnya, dan akhirnya kepalanya diturunkan dan matanya sedikit tertutup. Melihat wajah Xiao Yan bingung, King Muer berpikir sejenak dan menebak, arah titik awalnya sepertinya adalah lokasi dari 5 puncak Suefeng. Apakah itu berarti bahwa ia selalu hidup dalam kisaran Suefeng ini? Ini dia. Rumah? Itu merujuk pada kita dan pada dirinya sendiri, lalu menutup kepalanya dan menutup matanya. Apakah itu berarti dia tidak mengharapkan seseorang untuk datang ke sini, dan itu hanya tertidur? Pria kecil itu membuka matanya dan segera melambaikan cakar kecilnya dengan bersemangat dan mengangguk penuh semangat. Mengambil keuntungan dari kejutan Xiao Yan, dia tiba-tiba menangkap lengan King Muer, dan cakar kecil yang gemuk itu menegangkan pakaiannya dengan erat. Tubuh Yuan Dudu terus mengebor ke lengan King Muer, dan dari waktu ke waktu membuat suara grunting yang memuaskan. Tampaknya itu mengerti kita. Semua orang terkejut, dan Xiao Yan juga sangat terkejut, melihat bahwa si kecil tidak berperilaku tidak normal dalam pelukan King Muer. Dia merasa lega, tapi Xiao Yan masih merasa aneh, mengatakan, tampaknya itu darah yang sangat menakjubkan, sehingga kekuatan jiwaku belum terdeteksi. Apa itu? Apakah Anda selalu tinggal di daerah Suefeng? Guru-guru, seolah tidak puas dengan Xiao Yan, pria kecil itu melompat keluar dari lengan King Muer, meraih segenggam salju di salju dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyah untuk beberapa gigitan, dan melemparkan tatapan jijik pada Xiao Yan. Zing berseru, wow! Hal kecil ini sangat spiritual, ini untuk membuktikan kepada Anda bahwa itu benar-benar selalu hidup dalam kisaran Suefeng. Xiao Yan tidak menyangka bahwa dia dihina oleh binatang buas bintang 2, memutar matanya begitu tertekan sehingga dia terdiam lama. Nan Erming memandangi binatang itu dan dengan serius berkata, meskipun kita tidak tahu Warcraft jenis binatang apa ini, saya pikir binatang ini pasti sangat sederhana.
Mungkin ada hubungannya dengan tempat ini. Apakah ini keturunan Sue Qilin? Xiao Shan melihat sekeliling dan melihat binatang itu, menggaruk kepalanya dengan bingung. Ini tidak seperti Sue Qilin adalah Ice Warcraft, tetapi pria kecil ini hanya memuntahkan bilah angin. Mendengar Sue Qilin, pria kecil itu sedikit menegang, lalu meninggalkan mulutnya kecil, seolah Sue Qilin tidak meletakkannya di matanya. Ini bahkan mengejutkan semua orang. Binatang buas ini benar-benar memiliki sejarah panjang. Agak misterius. Terlepas dari ini, itu akan selalu jelas di masa depan, tetapi mungkin membantu kita untuk saat ini. Mata Xiao Yan menyala. Aku berpikir, karena selalu tinggal di sini, pasti sudah terbiasa dengannya. Hai anak kecil, tahukah Anda lokasi puncak di Gunung Qirin? Xiao Yan menggendong pria kecil itu di lengan King War, terlihat lelah dan bengkok, merasa sangat obstruktif, dan tidak bisa membantu tetapi mengancam dengan menggertakkan giginya. Jika Anda tidak tahu, kami hanya akan. Dia membeku di lengan King War. Pria kecil itu ragu-ragu, lalu ragu-ragu lagi, dan fokus pada kepalanya, menunjuk ke satu arah dengan kaki kecilnya. Arah ini persis arah yang dipandu oleh kekuatan jiwa Xiao Yan. Semua orang sangat gembira, dan posisi si kecil di hati semua orang langsung naik banyak. Oh, lihatlah itu lucu seperti bola, sebut saja dia bola. King War mencium dahi si kecil dengan intim, dan merasa bahwa si kecil ini memiliki hubungan khusus dengannya dan sangat menyukainya. Secara tidak sengaja menemukan bahwa Xiao Yan membenci lelaki kecil itu, dan kemudian memandang lelaki kecil itu melengkungkan tangannya. Mulut kecil King War membeku. Xing Enyu melirik Xiao Yan, mendorong lelaki kecil itu untuk memeriksanya, dan berkata, kami Qiu adalah seorang adik perempuan. Segera setelah dia mendengar bahwa bola itu adalah wanita, ekspresi Xiao Yan segera terbuka, dan dia melihat banyak kelegaan di matanya, dan wajah King War terangkat dengan warna merah tua. Keesokan harinya, matahari terbit, dan seluruh cincin kelima Gunung Qirin masih tidak terasa sedikit lebih hangat di bawah sinar matahari yang hangat. Sebaliknya, kabut meningkat banyak karena perbedaan suhu, dan pemandangan itu lebih kabur. Bola, saatnya bangun. King War menepuk bola yang masih tidur dan memanggil dengan lembut, guru-guru. Bola berbalik dan terus tidur dengan kepala tertutup, mengabaikan panggilan King War. Hai teman, bangun dan memimpin jalan. Xiao Yan tidak sopan dengan bolanya. Saat tidak bangun, kami akan. Ancaman Xiao Yan sangat efektif. Bola melompat segera, dengan enggan melirik Xiao Yan, dan merentangkan kakinya ke depan. Lagi pula, bola itu berbentuk kubus, dan saat kamu memimpin, kamu jangan lupa untuk bermain. Dari waktu ke waktu, sosok itu tiba-tiba menghilang dari pandangan semua orang, dan selama beberapa detik, aku tidak tahu harus kembali kemana dan melompat ke pelukan King War. Menguap malas menguap, dan kemudian berlari dengan enggan di bawah ancaman Xiao Yan. Meskipun si kecil nakal memimpin jalan, semua orang tidak bisa santai. Semua orang berpikir bahwa Warcraft 2 bintang tidak akan terlalu cepat, dan membuat persiapan psikologis untuk akomodasi. Tetapi siapa tahu, kecepatan bola di awal adalah normal. Tetapi ketika dimainkan, kecepatan secara bertahap menunjukkan kecepatan. Tekanan bertarung melawan semua orang di Samsung sebenarnya terasa agak berat, dan itu jelas bukan kecepatan yang seharusnya dimiliki oleh Warcraft 2 bintang biasa. Yang bahkan lebih mengejutkan adalah bahwa ia mengeluarkan pedang angin yang lemah ketika menyerang Xiao Yan kemarin. Semua orang mengira itu adalah atribut angin. Namun, si kecil tiba-tiba menyemprotkan bola es kecil tepat di atas kepalanya. Senang ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh Ice Attribute Warcraft. Apakah itu makhluk roh dual beam yang sangat langka di benua? Mata semua orang yang melihat bola menjadi lebih dan lebih mulia. Hati Xiao yang juga melambai dan mengambil keputusan. Meskipun asal-usul si kecil ini tidak diketahui, meskipun kekuatan jiwa sulit dideteksi, meskipun hantu itu agak lemah, hantu itu tahu apakah ia akan menguatkan dengan kekuatan darah ketika ia tumbuh dewasa. Lagi pula, si kecil hanya seekor anak, dan itu sudah sangat cepat.
ditambah dengan atribut ganda, tumbuh dewasa jelas merupakan bantuan besar. Xiao Yan diam-diam mengambil keputusan dan harus membiarkan King Muer menculiknya. Tapi hanya untuk pergi dari sini, apakah itu mau? Xiao Yan berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi kecepatan di bawah kakinya tetap sama, mengikuti kecepatan bola. Dalam beberapa hari, perasaan King Muer dengan bola meningkat hari demi hari, dan rasa waspada bola terhadap orang-orang Xiao Yan juga sangat berkurang, yang membuat Xiao Yan bahagia. Namun, setelah beberapa hari bergaul, Xiao Yan semua orang terkejut menemukan bahwa bola itu sangat mengantuk. Kecuali untuk memimpin, mereka pada dasarnya tidur di waktu lain. Dan, setiap kali ia bangun, ia memakan salju, tampaknya salju adalah makanannya. Sampai suatu ketika saya melihat orang-orang Xiao Yan mengambil ramuan untuk mengisi kembali kekuatan fisik mereka, bola itu sepenuhnya terbuka, dan King Muer mencoba memberikannya. Sejak itu, bola tidak lagi makan setiap kali dia bangun. Salju turun, tetapi menatap nafsu makan Xiao Yan yang penuh dengan elisir. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa setelah banyak upaya, Xiao Yan menemukan bahwa keinginan QQ untuk elisir tidak terbatas pada yang tertentu. Tetapi semakin tinggi elisir semakin menyukainya. Dan dengan menggunakan elisir, fluktuasi semangat juang QQ mulai meningkat. Dan pada hari-hari ini, Samsung telah mendekati Samsung. Ini membuat Xiao Yan sangat gembira. Dan semua orang terkejut, mengatakan bahwa bola benar-benar binatang ajaib di dunia. Dan King Muer bahkan lebih bahagia. Aku masih khawatir bahwa masa pertumbuhan Warcraft akan terlalu lama. Ketika sudah dewasa, aku tidak tahu apakah itu tahun monyet. Aku tidak berharap bahwa binatang ini bisa menyerap kekuatan elisir untuk memperbaikinya, yang mirip dengan Long Jue. Terlebih lagi, obat dari obat Yan Xiao Yan, keinginan QQ untuk obat dan keterikatan pada King Muer benar-benar menstabilkan hati Xiao Yan, kepercayaan Xiao Yan pada penaklukan King Muer atas binatang kecil. Ini bahkan lebih. Semua orang mengikuti bola dan tidak tahu sudah berapa lama. Matahari terbit dan terbenam, bulan itu bulat dan kurang. 1 bulan berlalu, dan mereka belum mencapai kaki Gunung Zhongfeng. Berapa lama untuk mencapai Zhongfeng? King Muer memandang jalan depan yang luas, dan mengangkat alisnya, yang terlihat sangat tidak sabar. Bola memantul di sekitar kaki King Muer. Senang, aku tidak tahu mengapa tiba-tiba tercekik, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata yang berjarak puluhan meter, berteriak keras, "Mendengus! Mendengus! Mendengus!" Wajah King Muer berseri-seri dengan gembira, melihat bola terlihat bersemangat. Bukankah sudah dekat, guru-guru? Pemain bola menari, menganggukkan kepalanya yang bulat, mengulurkan cakar kanannya dan menunjuk ke depan. Saya selidiki. Roh Yan Xiao Yan terangkat, dan dia mengangkat kepalanya. Kekuatan jiwa Yiji tingkat menengah terkondensasi menjadi garis dan melesat dari dahi, tenggelam ke dalam kabut tebal. Kekuatan jiwa terkondensasi menjadi garis sangat menembus, tiba-tiba, ia melewati kabut tebal untuk mengeksplorasi, dan dengan cepat menyebar ke lingkungan sampai menabrak dinding gunung. Puncak air dengan cepat menutupi gunung di depan. Setelah beberapa saat, Xiao Yan mendapatkan kembali kekuatan jiwanya, wajahnya ditutupi dengan sukacita, dan dia bersemangat. Kita sekarang hanya beberapa kilometer dari kaki Zhongfeng. Setelah tersenyum pada King Muer dengan ekspresi puas, Xiao Yan terus berkata, "Katakan kabar baik. Aku baru saja memeriksa lereng gunung Zhongfeng dengan kekuatan jiwaku sesuai dengan lokasi yang ditandai pada peta. Sebuah gua ditemukan di bawah salju di wajah tebing. Benarkah?" Melihat Xiao Yan mengangguk, mata Xiao San jelas, dan dia bertanya, "Apakah itu gua kuno?" Menjilati bibirnya, Xiao Yan tidak menjawab secara langsung, tetapi menjual kunci. "Coba tebak apa yang saya deteksi di gua, Xiao Xiao? Katakan saja, mengapa mengganggu kami?" Di dekat Suefeng, Sue Qilin dapat muncul kapan saja. Xiao Yan benar-benar memiliki lelucon, dan semua orang bergegas Xiao Yan di bawah keringat. "Hei!" Ditekan dengan ekstasi, Xiao Yan berkata, "Ada pintu yang bersinar di kedalaman gua, yang kemungkinan besar merupakan pintu masuk ke reruntuhan kuno." "Wow! Bagus sekali!"
Pertempuran Xiao Xiao tidak bisa menahannya lagi, dan tertegun, kita harus bergegas. Really ini benar-benar saatnya untuk keluar. Saya pikir tempat ini sudah di tepi area terlarang, dan Sui Qilin tidak akan membiarkan kita pergi dekat kaki Zhongfeng. Berbicara tentang bisnis, Xiao yang segera menjadi serius. Hanya saja, meskipun kita dekat dengan kaki gunung, kita dapat mencapai posisi gua setengah naik gunung. Ya. Sial, aku dilindungi dengan senang hati. Xiao Shan menepuk kepalanya, menunjukkan sedikit frustrasi. Zhongfeng sangat tinggi, mengapa tidak begitu baik? Yakinlah, meskipun jaraknya sedikit, itu juga jauh lebih pendek daripada jarak penyelamatan salju unicorn di puncak 4 gunung. Xiao Yan menghibur Xiao Xiao, Snow Kirin, yang menjaga gunung ini, pasti akan turun dan mencegat kita. Selama kita tidak jatuh cinta, kita akan memiliki 99% pegang untuk menyamar 4 Snow Kirin lainnya ke dalam gua. Maju dengan kecepatan penuh, Xiao Yan memberi perintah, dan kekuatan awal Liu Xing naik ke langit, dan sosoknya telah berubah menjadi Streamer dan bergegas menuju Zhongfeng. Melihat bola di lengannya, King Muer merobek jubah merah, membungkus bola, memiringkan punggungnya, dan mengikuti Xiao Yan dengan Xiao Shan dan yang lainnya. 7 roh pejuang yang melonjak menghancurkan kabut, dan puncak Zhongfeng segera terdengar raungan marah, dan sosok putih besar melayang ke arah gunung. Hampir pada saat yang sama, ada raungan dari 4 Suefang lainnya. 5 raungan datang satu demi satu, dan 4 aliran cahaya mengalir ke arah Zhongfeng dengan kecepatan yang hampir gila. Oh, saya baru sadar bahwa ini agak terlambat. Di antara beberapa napas, sosok Xiao Yan akan jatuh ke lereng gunung Zhongfeng. Tepat ketika Xiao Yan hendak mencapai tengah salju di tengah gunung Zhongfeng, ledakan keras, bayangan putih bergegas, menghancurkan salju di langit dan membingungkan semua orang. Secara tidak terduga, penyelaman jauh lebih cepat daripada ke atas. Xiao Yan menjentikkan lengan bajunya, kepingan salju menghilang, dan topeng putih muncul di matanya. Di topeng itu, seekor unicorn seperti giok putih perlahan muncul dan perlahan-lahan menjadi jelas. Tubuh Sui Qilin bergetar, topengnya hancur, dan sepasang murid binatang hijau memelototi Xiao Yan dengan beberapa geraman marah. Ini hanya masalah menutupi kekuatanmu dan menipu kamu. Kenapa kamu begitu marah? Xiao Yan mencibir, penguasa kuno api telah terbelah, dan penguasa di udara dekat sekaligus, dengan beberapa meter penguasa ungu merah. Penguasa angin dan tubuh, Sui Qilin tiba-tiba kedinginan, mata marah tiba-tiba membawa sedikit rasa takut. Meskipun saya tidak mengerti mengapa kaisar di depan saya hanya di awal Six Stars, tetapi serangan yang dilakukan olehnya sangat kuat. Dia buru-buru memutar tubuhnya untuk menghindarinya, dan pada saat yang sama, dia membuka mulut besar dan mengirimkan sinar putih dengan dingin. Tembakan langsung Xiao Yan. Pameran Wind Passes No Trace terhuyung-huyung untuk menghindari sinar cahaya putih. Xiao Yan telah jatuh ke dalam bentuk Sui Qilin sebelum mengubah bentuknya. Datang terlalu cepat, Sui Qilin tidak bisa mengelak, tetapi harus mengangkat tangannya untuk menghalangi. Bang, suaranya tidak ada habisnya, dan Sui Qilin dibombardir dengan 3 langkah secara terus-menerus. Pada saat ini, Xiao Shan dan yang lainnya sudah tiba, dan Long Yan menusuk tombaknya untuk pertama kalinya, dan kekuatan ikat pinggangnya mengguncang semua kepingan salju di daerah sekitarnya. Kekuatan lama Snow Kirin baru saja lenyap dan kekuatan baru belum lahir. Pemblokiran kembali yang tidak berdaya membuat tubuh tidak stabil, dan mengambil 3 langkah mundur. Segera menyusul adalah lolongan harimau yang melolong, senjata racun Nan Erming, bayangan cambuk King Mur, serangan pisau bayangan ungu dan badai topan. Pukulan mengancam mengikuti satu demi satu tanpa memberikan kesempatan kepada Qi Qilin untuk bernapas. Mundur, hanya mundur. Sayang, Sui Qilin mundur beberapa langkah. Kembali, saya melihat bagaimana Anda kembali. Xiao Yan memotongnya lagi dengan penggaris, dan bayangan penguasa tiba-tiba menjadi lebih dari 10 kaki. Sui Qilin tidak bisa mundur, berguling di tanah, dan menebas salju dengan keras. Tanpa diduga, tebing yang ditiup salju mengungkapkan lubang gelap. Gua kuno. Haha,